anak Starkid GPDI Sejahtera Mojorejo Kajang. Selamat pagi. Hari ini hari Minggu kita bertemu kembali dalam ibadah Starkid. Sebelum kita masuk lebih lanjut dalam ibadah kita, mari kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sudah menolong kami melewati minggu ini. Sekarang kami mau dengar firman Tuhan. Tolong kami supaya kami boleh dengar-dengaran, kami boleh mengerti, dan kami boleh melakukan firman-Mu. Dari awal sampai akhir kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Anak-anak, pagi hari ini kita akan masih belajar tentang perumpamaan. Nah, yang pertama seperti minggu lalu kita masih belajar tentang garam dan terang dunia. Tuhan ingin supaya hidup kita ini menjadi garam dan terang bagi dunia ini. Artinya menjadi berkat. Nah, hari ini kita akan dengar satu kisah tentang seseorang yang menjadi berkat meskipun dia tinggal jauh dari keluarganya. Anak-anak, kisah ini bermula ketika bangsa Israel yang kemudian terpecah menjadi dua kerajaan, yaitu kerajaan Israel dan kerajaan Yehuda, waktu itu diserang oleh musuh. Nah, kerajaan Yehuda kalah anak-anak. Lalu ada orang-orangnya yang dibawa tertawan, dibawa oleh musuhnya jauh dari rumahnya. Yang tertinggal mereka semua hidup dalam ketakutan. Karena apa? Karena benteng dari kota Yerusalem, tembok dari kota Yerusalem sudah rusak, dihancurkan dan dibakar. Sehingga mereka hidup dalam ketakutan, tidak punya benteng, tidak punya pintu gerbang. Kalau diserang musuh, dengan mudah musuh akan dapat masuk ke kota Yerusalem. Anak-anak, ketika peristiwa-peristiwa itu terjadi, ada seorang yang dibawa tertawan dan kemudian dia menjadi juru minuman raja. Namanya adalah Nehemia. Siapa anak-anak? Ya, Nehemia. Dia menjadi juru minuman di Puri Susan, menjadi juru minuman bagi Raja Artasasta. Satu hari temannya Hanani datang dari Yerusalem. Dia bertanya kabar, dia sedih mendengar bahwa Yerusalem sudah hancur. Temboknya dan pintu gerbangnya sudah terbakar. Anak-anak, dia berdoa, dia berpuasa, dia bertanya kepada Tuhan apa yang harus dilakukan. Nah, keesokan harinya dia harus datang kepada Raja Artasasta karena dia juru minuman raja. Anak-anak, coba bayangkan seorang tawanan, seorang asing dipilih menjadi juru minuman raja. Juru minuman raja itu adalah orang yang terpercaya. Juru minuman raja itu adalah orang yang pasti jujur, pasti baik hatinya anak-anak. Karena dia harus siapkan minuman untuk raja. Kalau dia jahat hatinya, dia bisa beri racun. Rajanya bisa mati anak-anak. Tapi Nehemia melakukan tugasnya selalu dengan gembira, selalu dengan baik. Hari itu dia menyediakan minuman untuk Raja Artasasta, tetapi wajahnya sedih sehingga raja kaget melihatnya karena belum pernah terjadi Nehemia melayani raja dengan wajah yang sedih. Raja bertanya, "Nehemia, kenapa engkau sedih? Apakah engkau sakit?" Lalu dia berdoa kepada Tuhan, "Tuhan, apa yang harus aku katakan kepada raja?" Kemudian dia bercerita kepada raja Nana tentang keadaan kota Yerusalem. Dan kemudian karena dia sudah berdoa kepada Tuhan, Tuhan menggerakkan hati raja untuk raja memberikan izin buat Nehemia. Nehemia boleh pulang, boleh libur dulu
untuk melihat kotanya, kota Yerusalem. Lalu Nehemia minta tolong kepada raja supaya dibuatkan surat, supaya kalau dia membawa surat, maka ketika dia berangkat, dia masuk ke kota-kota yang lain, dia boleh langsung masuk, tidak diberhentikan oleh pemimpin-pemimpin daerah yang lain. Kemudian dia juga minta kasihan kepada raja untuk raja memberikan balok-balok kayu anak-anak, supaya balok-balok itu bisa dibawa, nanti dia akan gunakan untuk membangun benteng, membangun pintu gerbang. Betul anak-anak. Dan anak-anak tahu raja mengabulkan semua permintaannya. Bahkan ketika dia berkata kepada raja, minta tolong raja kalau boleh saya diiringi, saya dijagain oleh tentara-tentaranya raja. Anak-anak, diberikan anak-anak pengawal-pengawal untuk mengawal Nehemia pulang ke Yerusalem. Akhirnya Nehemia bisa pulang ke Yerusalem anak-anak. Untuk apa? Untuk melihat kotanya dan untuk membangun kotanya. Anak-anak, hari ini kita belajar tentang Nehemia ini. Apa ya rahasianya? Kenapa ya raja memberikan semua yang Nehemia minta? Kenapa raja percaya kepada Nehemia? Kenapa raja sayang kepada Nehemia? Mari kalian lihat ya. Kenapa ya raja mengasihi Nehemia? Karena pertama, Nehemia adalah seorang yang melakukan tugasnya selalu dengan sukacita. Melakukan tugasnya selalu dengan sukacita. Yang kedua, dia selalu berdoa sebelum mengambil keputusan. Itu sebabnya raja mengasihi Nehemia. Anak-anak, kalau kalian menjadi anak-anak yang selalu melakukan semua tugasmu dengan sukacita, di rumah membantu papa mama, di sekolah untuk mentaati semua yang diajarkan, diperintahkan oleh guru, kalian memulai segala sesuatu dengan berdoa, pasti anak-anak, bukan hanya Tuhan yang senang, bukan hanya Tuhan yang mengasihimu, mama papa akan mengasihimu, guru-guru di sekolah akan mengasihimu, semua orang akan mengasihimu. Itu sebabnya kalau kalian mau menjadi saksi, menjadi garam dan terang bagi dunia ini, maka kalian harus melakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan. Lihat catatan Tante Ruli ini, melakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan. Artinya apa, Nana? Artinya ketika kita melakukan segala sesuatu, ada guru, ada mama, ada papa, ada kakak yang mengawasi atau tidak, kita tetap lakukan dengan baik. Karena meskipun tidak ada mama, tidak ada papa, tidak ada kakak, tidak ada guru yang mengawasi, kita tahu bahwa Tuhan mengawasi kita. Tuhan melihat kita, anak-anak. Yang kedua, lakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan itu artinya kita melakukan segala sesuatu dengan baik dan benar, dengan sungguh-sungguh anak-anak. Selesaikan semua tugasmu itu dengan excellent, good job. Anak-anak harus lakukan dengan baik, benar, dan sungguh-sungguh. Disuruh mama bersihkan rumah, menyapu, lakukan dengan sungguh-sungguh, dengan baik, dengan benar. Jangan kotorannya dimasuk-masukkan di bawah-bawah kursi, di bawah-bawah karpet, anak-anak. Lakukan dengan baik, sungguh-sungguh, dan benar. Kalau disuruh mengerjakan tugas, meskipun kita hanya lewat online, mari kerjakan dengan sungguh-sungguh, dengan baik, dengan benar. Oke?
Siap anak-anak? Yang ketiga, yang terakhir, lakukanlah tanpa ingin dipuji atau dapatkan upah. Lakukan saja, karena itu tugas kita. Tidak usah lakukan karena biar nanti mama belikan sesuatu, biar nanti dipuji papa, biar nanti disayang bu guru. Tidak usah anak-anak, lakukan saja tanpa orang memuji. Tetap lakukan yang baik. Kita sudah belajar dari Nehemia. Akhirnya dia diberkati Tuhan menjadi orang yang membangun kota Yerusalem. Kalau kalian lakukan ini, 1, 2, 3, percayalah kalian juga akan menjadi anak-anak yang diberkati Tuhan. Oke anak-anak, dengar, simpan firman, dan lakukan firman Tuhan.